Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin. Semoga pembelajaran hari ini menuai manfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anak Umi semua, kita masuk pertemuan keempat ya. Silahkan siapkan buku tulisnya, buku catatannya, silahkan siapkan pulpennya dan juga buku paket agama Islam. Materi akan Umi sampaikan setelah video berikut ini. Silahkan disimak ya. Anak-anak Umi semuanya, kita masuk ke materi pertemuan kita yang keempat, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Silahkan dibuka bukunya ya. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang ayo sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad ya. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat-sholat yang sendiri ya, yang kita kerjakan di rumah. Itu adalah dilipat gandakan 27 derajat pahalanya. Jadi kalau kita sholat jamaah di masjid dan kita juga dan dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah, itu pahalanya lebih banyak di masjid sebanyak 27 derajat. Nah, hadis Rasulullah SAW, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, dalam sholat berjamaah ada syarat-syaratnya. Sholat berjamaah dikatakan sah apabila ada imamnya yang memimpin di depan. Kemudian ada makmum yang berniat mengikut imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Maksudnya itu dia di dalam satu tempat ya anak-anak Umi. Kemudian yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi 4 syarat ini harus ada di dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, untuk menjadi imam pun mempunyai syarat ya. Syarat yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat. Kemudian dia harus fasih membaca ayat Al-Quran, jadi tidak sembarangan yang menjadi imam. Yang ketiga, luas wawasan agamanya, berakal sehat, baligh atau dewasa, jadi anak-anak tidak boleh jadi imam. Kemudian berdiri posisi paling depan. Kemudian seorang laki-laki, seorang perempuan bisa jadi imam kalau makmumnya semua perempuan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Selanjutnya, jadi makmum pun memiliki syarat. Yang pertama, makmum itu harus berniat mengikuti imam. Ya, misalnya sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Makmuman itu maksudnya mengikut imam. Kemudian yang kedua, mengetahui gerakan sholatnya imam. Kemudian yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, dan sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, ini ada materi tentang makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah ketinggalan sholatnya imam, atau bisa diibaratkan makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Jika dalam kondisi ketertinggalan berjamaah, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Jadi intinya makmum masbuk ini adalah makmum yang ketinggalan sholatnya imam di awal. Kemudian kita pelajari tentang halangan sholat berjamaah. Jadi kita boleh tidak sholat berjamaah disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, hujan. Kemudian angin kencang yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, sakit sehingga tidak bisa berjalan ke masjid. Kemudian yang keempat, sangat ingin buang air kecil dan buang air besar, tidak usah dipaksakan ke masjid. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti makan teh dan jengkol. Dikhawatirkan nanti ketika kita sholat berjamaah itu akan mempengaruhi jamaah-jamaah yang lain. Nah, tata cara sholat berjamaah. Yang pertama,
sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqomah. Yang kedua, saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki dan jamaah perempuan itu di belakang saf laki-laki. Yang ketiga, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring dan ada yang dilirihkan. Maksudnya ada yang bunyi suaranya dan ada yang tidak, diam. Jadi contoh yang dinyaringkan itu adalah bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat subuh, maghrib, dan isya. Nah, kalau dalam sholat zuhur dan sholat asar itu biasanya suara imam tidak keras membaca Al-Fatihah dan yang lainnya. Itu namanya dilirihkan atau sir. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Imamnya masih baca Al-Fatihah, kalian udah ruku, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum. Selanjutnya, keutamaan apabila kita sholat berjamaah. Yang pertama itu akan menjalin tali silaturahim antar sesama di masjid. Kemudian mengajarkan kita hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, ya. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Selanjutnya, menahan dari kemauan sendiri atau egois, ya, karena kita kalau dalam sholat berjamaah itu harus mengikut pimpinan. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Itulah dia keutamaan sholat berjamaah. Nah, bagaimana sih perilaku kita apabila kita cinta sholat berjamaah? Ya, yang pertama, ketika kita mendengar azan di masjid, kita akan segera menuju masjid. Itu salah satu perilaku kita cinta atau senang sholat berjamaah. Yang kedua, mengajak temannya untuk sholat berjamaah. Jangan mau sendiri aja pahalanya, diajak teman-temannya atau tetangganya gitu ya. Yang ketiga, suka menjalin tali silaturahim di masjid. Ya, kemudian yang keempat, senang mendatangi majelis taklim, misalnya pengajian-pengajian gitu. Dan tidak membedakan status sosial seseorang. Yang namanya dalam sholat berjamaah itu kita semua berkumpul, si kaya, si miskin semua kumpul di dalam satu masjid. Jadi tidak boleh kita bedakan status sosial seseorang. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Kita harus ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada pimpinan kita selagi dia tidak membuat kesalahan. Dan yang terakhir, menjaga persatuan, kesatuan dan bersifat demokratis. Itulah dia perilaku apabila kita memang senang sholat berjamaah. Dan sangat banyak sekali keutamaan kita apabila kita mengerjakan sholat berjamaah dibanding kita sholat sendiri-sendiri di rumah. Itu tadi dia. Dan untuk di penghujung pembelajaran kita hari ini, seperti biasa Umi akan berikan kalian tugas. Untuk tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Kemudian jelaskan syarat-syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi makmum masbuk? Ya, semua udah kita pelajari. Selanjutnya, jelaskan keutamaan dalam sholat berjamaah. Dan yang terakhir, jelaskan halangan yang diperbolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi dia videonya untuk materi kita di pertemuan keempat. Seperti biasa silahkan kalian catat, kemudian kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan juga hari ini. Dan kita tutuplah pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.